Akhirnya jadi gini, secara tidak sengaja sebenarnya nyokap itu mencintai dia, tapi selalu memberikan segala sesuatu yang menjadi denialnya dia. Jadi Enabling the denial. We can see that, my dad can see that, gitu. Everybody else in the house can see that, but my mom think that it's love. Nah, waktu kita kasih tough love prescription, kita memisahkan si nyokap dengan salah satu adik gue ini, gitu ya. Itu adalah menurut gue ya, itu adalah momen yang paling terberat yang pernah kami lalui bersama gitu sekeluarga, karena kita yang benar-benar ngakui, you know we love you but we have to send you away. Lu mesti masuk lido. Karena masuk lido kan lu harus dengan keinginan lu sendiri gitu ya. It's so freaking hard gitu. Sampai kita tuh bikin momen dimana we forgive each other literally gitu. Itu kayak udah mentok karena udah melewati banyak banget rehab, banyak banget dari Sabang sampai Merauke. Belum rehab alternatif dukun gitu ya. Untuk kita ngapain dukun kita anaknya. Biasanya kan ada tuh orang tua yang masukin pengobatan alternatif ini gitu ya. Teman-temannya banyak yang nyaranin kayak begitu. Kayak dia kerasukan, gue bilang enggak, ini perilaku adiksi, dia bukan kerasukan gitu. You know, we have to fight with stuff like that. It's freaking hard, Tom gitu. Sebenarnya does it really works? Apa enggak sih? Mungkin karena kita berhasil aja kita pikir itu sukses. Apakah itu berlaku secara general buat semua orang? This kind of tough love prescription. Oke. Ini gue cuma ngomong dari sisi keluarga, bukan dari sisi pecandunya ya. Iya. Kan ini sebetulnya gue suka banget pertanyaan ini karena sebetulnya ini pertanyaan yang orang lain pasti susah jawab. Tapi gue bisa jawab. Oke. That's why gue pilih dia sih, friends. Gitu loh ya. Tapi gue bisa jawab. Jadi gini. Ini balik lagi ya, gue garis bawain ya. Gue cuma ngomong dari sisi keluarga. Iya. Jadi kalau ada satu pecandu di dalam keluarga, kita bilang the whole family is sick kan? Yes. Disebutnya namanya codependent co-addict. Gitu. Codependent co-addict, exactly. Nah, kita bisa googling, bisa browsing gimana cara handling, bagaimana cara menjadi seorang codependent supaya untuk menghandling addict gitu ya. Jangan kan gitu, gua nih udah ini kuliah psikologi, jangan sedih. I own that book, oke? Yeah, nah, mulai ya gua kan? kerja sama dari dulu tuh sama tuh yang buat prevention drugs tuh, YCAP. Iya, YCAP ya. Udah YCAP, BNN gitu, udah segala macam deh gitu ya. Nah, iya. So, jadi, gua ngerti nih teorinya. Ya, nah, jadi gini. Sekarang gua gambarin dulu si codependent family itu seperti apa selayaknya. Itu seperti telur ceplok setengah mateng, Mbak. Oke. Ya. Addictnya itu adalah kuningnya, nggak boleh pecah. Oh my god, iya loh. Ya. Family-nya itu adalah putihnya, dia kelilingin kemana tuh kuning mau pergi, dia kelilingin aja biar tuh kuning nggak pecah gitu loh. Kita berusaha ini. Kita berusaha sekuat tenaga gitu ya, supaya si telur setengah matangnya itu nggak pecah. Dan everybody got dysfunction because of that. Iya. Nah, itu namanya oh shoot, addict family. Ya. Makanya gue bilang gue selalu punya perumpamaan. Kalau ini gue seneng banget perumpamaan ini. We've been there, I've been there. Are you? Jadi telur ceplok setengah matang. Oh my god, iya banget loh. Pertanyaannya, pada saat yang keluarganya ini menjadi putih, apa aja yang rusak? Karena bergeser ke sana kemari ngejagain si kuningnya ini nggak pecah. Gue mulai dari yang pertama dulu. Role-nya pasti rusak. Lo udah sebut tadi. Yes. Gue bilang sama nyokap gue nggak usah kasih duit, tapi nyokap gue kasih duit. Role-nya rusak. Yes. Gitu kan, harusnya. Nyokap gue marah sama gue. Iya, gitu ya. Nah, yang kedua misalnya contohnya role. Harusnya misalnya di dalam rumah itu kepala rumah tangga itu adalah ayah. Cuman karena ayah udah sangat desperate ya dengan si anak, ayah itu kan suruh adiknya pecandu untuk ngomong sama kakaknya. Omongin deh kakak kamu tuh, papa udah capek. Role-nya rusak. Yes. Akhirnya ayah tidak bisa memainkan role-nya dengan benar. Impact-nya buat pecandu apa? Karena role-nya juga tidak benar, pecandu makin bisa memanipulasi role itu. Oh my god, iya. Bokap gue tuh bilang gini, kamu kan udah kuliah psikologi ya, kira-kira papa ini salahnya di mana? Bokap gue literally nanya kayak begitu, gue sampai oke. Gremet juga ya gue. Betul. Nah, itu yang pertama, role-nya rusak dari yang putih tadi ya. Yang kedua itu adalah regular structure rumah rusak. Contoh, harusnya ayah berangkat kerja berangkat aja pagi, tapi akhirnya harus nganterin dulu nih pecandu nih kemana, karena trustnya nggak ada.
Bokap gue sama nyokap gue, ya, abis kerja dia mesti nganterin adik gue ke kampus, make sure dia nggak kenapa-napa. Iya. Gue kan gue pernah dianterin yang cewek. Iya. Dan akhirnya ini akan mempengaruhi semua struktur rumah, regular strukturnya gitu. Misalnya harusnya tiap malam makan bareng, akhirnya nggak ada. Setahun sekali harusnya ngumpul sama keluarga, Lebaran misalnya gitu ya. Ditanya si A kemana? Oh lagi sekolah di Singapura gitu, padahal lagi di rehab mungkin gitu ya. Jadi semua keluarga melakukan kebohongan gitu ya. Iya ya, screw up ya, bener ya. Iya. Jadi yang pertama role, yang kedua Yang paling susah kalau dia ada di rumah semuanya aware. betul. Biasanya nggak ngunci pintu, jadi mesti ngunci pintu. Iya. Ini itu, oh my god. Makanya gue bilang so tadi, tired. regular structure, house structure pasti terganggu. Oh my god. Yang ketiga, It's true though. nilai dan norma di dalam rumah itu hilang, Yes. gitu loh. Nah, Karena trust hilang ya. trust hilang. Jadi semua keluarga itu takut pada saat si pecandu say no. Oh my, iya. Jadi kalau bisa Dibeliin apa aja, dikasih apa aja, asal lo di rumah, nggak main sama teman-teman lo nggak make. Dan sesungguhnya nilai dan norma keluarga itu tidak seperti itu. Harusnya lo lebih tahu lah mbak. Iya. Ya kan? Lo lebih tahu lah ya kan, lo lebih tahu lah. Iya, Nah, it's true. Tetapi ini rusak semua. It's so hard to keeping everybody together memang pada saat itu. Betul, gitu ya. Nah, dari 3 hal ini aja mbak, sebetulnya kalau misalnya pertanyaan mbak tadi nanya, apa yang harus dilakukan keluarga? Bener, tough love. Tough love prescription itu bener, tapi benahin yang 3 ini. Strukturnya. Struktur, Kembalikan peran orang tua, role, sama roles, value sama norms. value and norms. Kembalikan peran masing-masing, struktur keluarga, terus nilai-nilai dalam keluarga dan norma yang ada di dalam keluarga lo. Cuma Dengan 3 itu. cinta. Dengan satu reason tadi gue bilang, gue cuman berpikir dari sisi family. Iya. Kalau kita ngomong itu sama orang akan bilang, pecandunya belum tentu bisa terima. Most likely mereka nggak akan terima juga kan? Iya kan? Nah, kembali lagi kan? Gak ngaruh. Ya kan? Itu akan menjadi sulit pada akhirnya keluarga melakukan 3 hal itu kan? Nah, sekarang gue kasih nih Kak. Gue kasih kuncinya lagi. Kan tadi gue bilang, recovery itu selfish. Yes. Ya. Maka keluarga selfish juga dong. Jadi harus sama-sama selfish. Tough love prescription tuh lo harus selfish. Emang bener. I've been there. Iya. Nah, gue punya cerita gini. Jadi pas gue udah selesai sebuah program gitu ya, gue pulang ke rumah gue nggak punya kamar. Sedih deh pokoknya hidup gue. Kamar gue itu udah dijadiin gudang lemari sama orang tua gue. Kayaknya itu juga terjadi di adek gue waktu itu. Sekarang dibikinin kamar baru tapi dia. Iya. Sampai jadi kalau gue pulang tuh mereka takut lah kalau gue pulang. Padahal gue udah saat itu kondisi gue udah 180 derajat, gue berubah total ya. Nah terus hubungan gue pada akhirnya setelah gue selesai menjalankan program dengan keluarga gue tidak baik saat itu ya. Tapi hari ini hubungan gue baik banget. Nah, kalau pecandunya masih dalam denial, dia akan working so hard untuk ngerubah hal-hal yang ada di luar dirinya. Kalau dia masih denial, ya. Jadi misalnya gini, gue udah rehab, lu mesti percaya gue. Kasih gue kepercayaan. Oh my god. Kan gue udah rehab. Gue udah ini, kasih kepercayaan gue. Gue udah melakukan ini, kenapa sih keluarga masih begini aja? Jadi working so hard untuk merubah itu. Nah, yang gue lakukan adalah gue tidak merubah apa-apa. Gue cuma diem aja. Kalau memang saat itu kondisi gue, hubungan gue dengan keluarga tidak baik, ya udah. Yang waktu itu gue lakukan adalah gue kembali ke tempat rehab gue numpang. Gue minta kamar, gue numpang. Gue tidur situ, gue tinggal situ. Gitu ya. Tapi jalan dari waktu ke waktu, gue merasa bahwa keluarga gue berubah sama gue. Mereka memperlakukan gue dengan baik. Pokoknya semua hal yang gue harapkan dulu tuh kayaknya gue dapat hari ini. Faktanya tau nggak? Mereka nggak pernah berubah. Yang berubah gue. Karena pada saat gue melakukan perubahan terhadap diri gue, cara pandang gue terhadap semuanya juga berubah.
kayaknya itu mungkin yang bikin adik gue juga berhasil ya, karena ada momen dimana waktu dia masih awal-awal ada rehab yang masih sebelum di BNN di Lido gitu ya. Ini gue bukan promosi BNN Lido ya, tapi this is just the way it is aja. Kebetulan ini pengalaman gue. Ya tapi kalau lu mau ke BNN Lido juga bagus, maksud gue ya. Jadi waktu dia lagi kan rehab itu jarang ada yang komprehensif ya gitu ya. Ada yang mahalnya luar biasa tapi nggak komprehensif, ada yang cuma agama doang, atau psychiatric doang, dokter doang, tapi nggak ada psikolognya segala macam. Nah, berapa kali waktu dia keluar, dia sempat begitu tuh di rumah, lu semua mesti berubah dong, mesti percaya sama gue. Itu cuma kayak 2 tahun balik lagi, cari tempat lain lagi. Tapi yang gue suka waktu dia balik dari Lido, itu dia ke Lido sempat 2 kali loh, bolak-balik loh, gitu. Nah, yang pertama baik, tapi di tengah-tengahnya dia bilang dia banyak alasannya, gue nggak ada ini sih, gue nggak ada itu sih. Jadi begitu masih ada denial, dia memang asli loh, hilang. Yang terakhir ini dan paling lama gitu ya, karena dia, gue lihat udah nggak ada satupun kata-kata denial yang dia ucapin. Kayak misalnya, ya gue akan cari kerja gitu. Kalau misalnya ada yang masih nggak percaya, ya mau gimana? Emang gue pernah begitu. Terus kita lebih tenang gitu karena dia proving time by time gitu kan segala macam, sampai akhirnya kita udah nyaman. Jadi kalau ada teman-temannya yang kebetulan baru pasca rehab terus hang out di rumah terus ngeliat kok keluarga lu santai banget sih begini, lu nggak ngeliat kita berdarah-darahnya men. Lu nggak tahu pas dia lagi denialnya, lagi habis-habisannya gitu. Tapi begitu dia udah selesai denial itu ya kita udah kayak begini, kita udah trust lagi karena kitanya sih sebenarnya masih kayak begitu, dianya udah berubah. So it's feel good berada di rumah di mana kita semua bisa saling percaya gitu, ngelepas handphone, ngelepas ini itu gitu, tanpa kita harus keparnoan lagi. Oh my god, ini bakal hilang nih begini. Dan dia juga udah mulai pelan-pelan ada tanggung jawabnya. Iya, annoying apa enggak sebenarnya? Gue kalau misalnya dia lagi annoying, gue mikir nih anak drug addict ataupun enggak, ya juga tetap begitu. Karena ada beberapa klien gue Tom, yang keluarganya bilang begini, Mbak Zoya saya mau dia berubah begini. Mbak, saya bilang gini, ibu maaf, saya itu bukan Tuhan. Sama bukan bengkel reparasi TV. Saya bukan bengkel reparasi TV. Karena ada satu anak tuh cukup dekat sama gue sampai beberapa kali gue bilang anterin gue gitu ya. Gue daripada gue kasih sopir, gue biasanya kalau mereka, gue percayalah gitu lo bawa mobil gue. Kalau sampai lo menghilangkan kepercayaan gue, ya mungkin mobil gue kenapa-napa. Tapi jangan lupa lo nggak akan bisa dapetinnya di mana-mana gitu ya. Most likely mereka oke kok kerjanya. Tapi emak-emaknya, oh my god, kalau nelpon, enggak, mereka harus gini, mereka harus begitu, mereka harus begini. Gue bilang, emang dia pikir kita bengkel reparasi kali ya. Terus, lu mesti bedain bahwa dengan drugs ataupun tidak, dengan adiksi ataupun tidak, ya, apakah dia punya perilaku-perilaku yang annoying? Ya iyalah, dia manusia. Gitu. Yang gue coba lihat di adik gue juga kayak gitu. Memang ada dia kadang-kadang, ya lalu ignorance banget sih. Ya diomongin aja. Kan gue juga pasti punya banyak kekurangan yang terlepas gue gak pernah pakai narkoba kan tetap aja ada annoyingnya juga gue kan gitu. Ya gue mau dikasih tahu, ya gue juga melakukan hal yang sama. Jadi buat mereka jangan berpikir keluar dari rehabilitasi gitu ya. Keluarga lo, pasangan lo itu jadi malaikat. Ya, kayak masuk brainwash gitu. Enggak gitu. Yang diangkat hanya perilaku adiksinya. Kalau yang lain-lainnya, ya lu juga mesti berproses deh kayaknya. Betul. Nah, ada satu perilaku yang sebelum gue lupa gue mau ingetin. Ini yang bahaya banget dari pecandu itu namanya perilakunya reservation. Oh, reservation itu apa toh? Ya kayak kita kalau mau makan ke restoran kan kita reserve kan. Nah, dia threatening family misalnya. Kalau family begini terus, gue pakai lagi itu reserve. Oh my god. Nah itu sebetulnya dia udah planning. Nah itu pasti di ujungnya dia pakai. Pasti. Reservation. Nah, itu namanya reservation. Aku baru tahu. Itu perilaku yang sering banget dikasih lihat pecandu. Ya gue bisa pakai lagi lah kalau kayak gini. Ya itu reservation. Itu kadang-kadang pecandu tuh suka nggak aware tuh sama itu. Tapi kita kan hidup itu ada subconscious gitu ya Nat. Ada beberapa bawah sadar kita itu yang mereserve kondisi-kondisi itu. Oke, sih friends, next kita akan ngebahas lagi karena sehubungan dengan perilaku reservasi tadi.
sangat-sangat yakin ya bahwa makin butuh rehabilitasi. Nah, sejarah rehabilitasi seperti apa dan apa yang harus kita lakukan ya? Kenapa ada beberapa sebenarnya afirmasi, terus ada reward dalam proses ini gitu ya. Lalu grup-grup perkumpulan seberapa efektifnya itu dan sebagainya. Sampai 12 step program, jangan sedih nanti akan diurai sama Mas Tommy gitu ya buat Z-Friends semua. So terus ikutin seri ini ya khusus untuk Hari Anti Narkoba Internasional. See you Z-Friends. Do you wanna dance?